Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan mempercayakan lagi kita satu hari bersamanya. Dan mari bersama-sama kita belajar bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum lebih jauh di dalam refleksi Gema kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan-Mu pada hari ini. Kami boleh hidup lagi bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, kepada Engkau Allah yang hidup, pemilik daripada hidup kami ini, kami bersama-sama mau belajar dengan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, biar Engkau yang tuntun setiap kami, supaya dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di hari ini. Dan rindu bukan hanya sekedar belajar ya Tuhan, tetapi kami bersama-sama dapat merefleksikannya, dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Rindu kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi Gema pada hari ini berdasar dari Ayub yang ke-11. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Saya mendorong kita untuk membacakan keseluruhan daripada pasal ini. Tetapi di dalam rekaman pada hari ini, saya hanya akan membacakan daripada ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Mari bersama-sama kita membaca bagian ini. Ayub yang ke-11, anjuran Sofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah Sofar, orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat kita tertimpa yang namanya masalah, bahkan masalah itu bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita, alangkah indahnya bila kita dapat kehadiran rekan-rekan atau sahabat-sahabat kita yang dapat membantu meringankan akan masalah kita itu. Bukan sebaliknya, malah mereka yang menambah akan masalah ataupun beban kita. Kalau sudah seperti itu, seperti pepatah yang mengatakan, sudah jatuh ketimpa tangga, malah ketabrak truk pula. Tentunya kita mengharapkan kehadiran rekan-rekan yang sekali lagi bisa membantu kita menghadapi akan masalah, akan beban kita. Bukan sebaliknya, menambah akan beban kita. Di dalam pasal 11 ini, diceritakan kehadiran rekan-rekan sahabat-sahabat daripada Ayub ternyata bukan malah meringankan akan bebannya, akan masalahnya, tetapi malah menambah akan bebannya. Secara spesifik diceritakan tentang Sofar yang di dalam bagian ini malah menuduh ataupun menghakimi Ayub dengan kata-kata teologisnya, dengan kata-kata spiritualnya. Padahal dengan tuduhan-tuduhannya itu, bahkan dengan kata-kata teologis dan spiritualnya itu, ternyata itu tidak tepat sasaran dalam konteks kehidupan Ayub. Malah kehadiran Sofar menjadi batu sandungan bagi sahabatnya sendiri itu. Sama seperti sahabat Ayub yang lainnya, Sofar sekali lagi menuduh Ayub bahwa ia telah berbuat dosa, dan oleh karena itulah dia tertimpa masalah yang bertubi-tubi. Dan oleh karena itu, di dalam tuduhan dan di dalam penghakimannya itu, dia pun mengajak akan Ayub untuk dibanding terus mempertanyakan atau membela dirinya, lebih baik Ayub itu jangan banyak bicara. Di ayat yang kedua menyiratkan akan hal ini. Jangan Ayub itu banyak membual. Di ayat yang ketiga menyatakan akan hal ini. Jangan Ayub itu merasa diri benar. Di ayat yang keempat menyatakan akan hal ini.
Bahkan Shofar pun menyatakan bahwa sebenarnya Ayub itu telah jatuh di dalam kebodohan. Bahkan di dalam ayat yang ke-6, di situ pun menyiratkan bagaimana Shofar mengatakan bahwa Ayub seharusnya dihukum oleh Allah. Dan di ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, disitulah dia menyatakan kepada Ayub, sebenarnya ada hikmat Allah yang dimana di dalam masalah hidup Ayub yang bertubi-tubi, itu ada. Dan Ayub di dalam permasalahannya itu, dia telah gagal untuk memahami Allah. Shofar menuduh akan hal ini di dalam hidup Ayub. Bahkan di ayat yang ke-13 sampai yang ke-18, disitulah di dalam tuduhannya bahwa Ayub itu telah gagal memahami akan hikmat Allah, dia pun mengajak Ayub untuk sekali lagi dapat bertobat, dapat mengakui akan kesalahannya, sehingga dapat mengalami akan pemulihan yang daripada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat akan keseluruhan daripada isi pasal 11 ini, secara teologi, secara kata-kata spiritual, apa yang dituduhkan oleh Shofar terlihat benar. Tapi ternyata itu tidak benar di dalam konteks kehidupan Ayub. Karena Ayub sendiri sebenarnya dalam kehidupannya, dia menjalani kehidupan yang tidak jahat seperti yang dituduhkan. Tetapi konteks kehidupan Ayub pada waktu itu, mengapa dia mengalami masalah yang bertubi-tubi? Oleh karena Tuhan sedang menguji akan kemurnian, akan iman daripada Ayub. Dan disinilah sekali lagi, Shofar sebagai rekan sahabat daripada Ayub telah menjadi batu sandungan, telah menambah akan masalah, akan beban hidup daripada Ayub. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini? Yaitu yang pertama, mari kita belajar dari rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat Ayub. Dari kisah mereka, kita bisa belajar seharusnya sebagai rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat sesama bagi rekan-rekan kita yang tertimpa masalah, bahkan mungkin masalah yang bertubi-tubi. Mari kita belajar untuk tidak cepat-cepat menuduh dan menghakimi mengapa mereka tertimpa masalah. Mari sebagai sesama, sebagai rekan, kita belajar untuk hadir kepada sesama kita itu. Mari kita belajar untuk tidak cepat-cepat banyak bicara. Mari kita belajar untuk mendengarkan akan mereka. Mengapa mereka mengalami setiap permasalahan. Bahkan, mari kita mendoakan akan mereka di dalam setiap masalah hidup mereka yang mereka alami. Karena ketimpa masalah, bahkan masalah yang bertubi-tubi, itu sesungguhnya tidak mudah. Seringkali kita hanya membutuhkan rekan yang hadir bagi setiap kita tanpa banyak berbicara. Dan mari kita belajar dari hal ini untuk seperti itu. Sehingga kehadiran kita bukannya menjadi batu sandungan bagi rekan kita itu. Tetapi kita dapat menjadi rekan yang baik yang dapat hadir bagi sesama kita yang membutuhkan akan kehadiran kita di dalam setiap masalah mereka. Bahkan kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan di dalam apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap masalahnya itu. Dan yang kedua, yang kita bersama-sama belajar yaitu tentu tidak salah kita itu memiliki pengetahuan teologis seperti apa yang disampaikan oleh Shofar di dalam bagian ini kepada Ayub. Tetapi alangkah indahnya juga bila apa yang disampaikan oleh Shofar itu bisa tepat sasaran di dalam kehidupan Ayub. Tetapi di sini apa yang disampaikan oleh Shofar ternyata menjadi batu sandungan, ternyata menambah beban akan Ayub. Oleh karena itu kita rindu pun di dalam setiap kehidupan kerohanian kita bersama dengan Tuhan, dalam setiap kata-kata teologi spiritual yang kita juga belajar di dalam kehidupan kita. Mari kita di dalam relasi bersama dengan Tuhan, kita doakan hidup kita pun supaya melalui kehidupan kerohanian kita
kita pun bisa tepat sasaran kepada sesama kita yang membutuhkan akan kehadiran kita, kepada sesama kita yang membutuhkan akan uluran kasih Tuhan, sehingga rindu kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi dapat menjadi berkat di dalam kehidupan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, biarlah Dia yang memampukan kita untuk dapat melakukan akan firman-Nya pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang menolong kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, dan tolonglah kami ya Tuhan di dalam menerapkannya dalam kehidupan kami. Rindu ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh semakin menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Kami rindu Engkau yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.